Sebentar, Ana nyalain dulu ininya. Naam, tafadhal Ustaz. Wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Taib ikhwati wa akhwati fillah, jemaah bimbingan mengaji dimanapun berada yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali pertemuan kita, kajian kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan bersama Ustadz Ahmad Zainuddin Hafizahullah Ta'ala, namun beliau belum bisa bergabung. Saat ini mungkin kita tunggu beberapa menit, dan di sana masih sholat isya ya, masih bersiap-siap untuk memulai, jadi kita menunggu sebentar. Terima kasih atas kehadirannya dan sabarannya menunggu. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah memberkahi waktu yang kita luangkan untuk hadir pada kesempatan kali ini. Kita bacakan tata tertib kajian terlebih dahulu. Diharapkan kepada para hadirin untuk menggunakan nama sebenarnya sehingga mudah untuk kami kenali. Kemudian diharapkan untuk mematikan fitur video dan di-mute mikrofonnya saat join dan saat kajian berlangsung. Kemudian diharapkan mendengarkan kajian dan berusaha untuk mencatat. Kemudian insya Allah nanti akan ada sesi tanya jawab di akhir kajian dan pertanyaannya diharapkan disesuaikan dengan tema pada hari ini. Kemudian pertanyaannya nanti bisa diberikan kepada co-host atau moderator. Untuk selanjutnya nanti akan kami bacakan atau nanti bisa bertanya langsung dengan menggunakan fitur raise hand. Jadi setelah kami izinkan bisa langsung bertanya kepada Ustadz. Kemudian menghargai sesama dalam kajian dan berharap mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ilmu ini menjadi barokah dan bermanfaat bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Sekarang kita menunggu kehadiran Ustaz. Jazakumullah khairan.
تعالى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat malam Sabtu 10 Sya'ban 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Taujihat Islamiyah di Islahil Fardi wal Mujtama' yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Kalau kita perhatikan bahwa waktu kita ini mau memasuki bulan Ramadan adalah pertemuan ini Jumat pekan pertama, kemudian Jumat pekan ketiga tanggal 17, ya. Saya tidak tahu apakah kita bisa mencukupi waktunya untuk masuk bulan Ramadan ataupun tema-tema sebelum bulan Ramadan tentang puasa, karena di sini penulis sebentar lagi menyebutkan tentang bab as-siyam wa fawaiduhu, kemudian wajibuka fi Ramadan, kewajiban engkau di dalam bulan Ramadan. Nah, ini sangat penting sebenarnya kita bahas sebelum masuk bulan Ramadan. Sedangkan tema yang disebarkan adalah berkurban pada waktu Idul Adha, dan itu masih memerlukan 3 bab lagi. Kita coba malam ini menyelesaikan 3 bab itu sehingga Jumat depan kita masuk kepada bulan atau Jumat pekan ketiga depan masuk kepada
tentang puasa dan juga bulan Ramadan. Begitu ya. Mohon nanti diperhatikan. Baik, kita masuk sekarang kepada masyru'iyatil udhiyah fil 'Id. Pensyariatan kurban pada waktu Idul Adha. Penulis rahimahullahu taala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma nabda'u bihi fi yawmina hadha an nusalliya thumma narji'a fananhara. Faman fa'ala dhalika faqad asaba sunnatana wa man nahara qabla as-salati fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi wa laysa fin nusuki syai'. Muttafaqun alaihi. Baik. Kita baca artinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya pertama kali yang kita mulai pada hari kita ini ialah sholat. Maksudnya sholat Idul Adha. Kemudian pulang dan menyembelih kurban. Barang siapa yang melakukan yang demikian itu maka telah mendapatkan sunnah kami. Tetapi barang siapa yang menyembelih kurban sebelum sholat, maka hal itu adalah daging yang dia sedekahkan kepada keluarganya dan sama sekali tidak termasuk ibadah kurban. Muttafaqun alaih. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Kalau kita perhatikan di dalam bab ini, maka kita akan dapati yaitu di dalam kitab fikih hukum-hukum yang berkaitan dengan sembelihan, ya, hukum-hukum yang berkaitan dengan sembelihan. Dan itu kita dapati di dalam haji, bisa kita bab tersebut kita bisa dapati. Taib, sekarang apa pengertian daripada hewan udhiyah? Afwan Ustaz. Ya. Naam, afwan Ustaz, afwan. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada waktu yang ini Ustaz, waktu berkurban. Ya. Ya. Waktu kurban kapan saja, yaitu hari Id dan Tasyrik. Kemudian penjelasan hari Tasyrik adalah hari makan, minum, dan berzikir pada Allah. Sampai di situ terakhir Ustaz. Okay. Barakallahu fiik. Awal waktu berkurban sudah ya? Sudah Ustaz, naam. Nah. Baik. Barakallahu fiik. Baik. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada adab-adab berkurban yang ingin kita bahas. Yang pertama yaitu hukum memotong rambut dan juga memotong kuku bagi siapa yang ingin berkurban. Maka para ulama rahimahumullah ta'ala terjadi ikhtilaf di antara ahli fikih tentang hukum memotong rambut dan memotong kuku bagi siapa yang ingin berkurban setelah melihat hilal awal bulan Dzulhijjah. Ada dua pendapat, ada yang mengharamkan dan pendapat yang kedua ada yang memakruhkan. Ya. Wallahu alam, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kita kuatkan pendapat yang mengharamkan, dan ini mazhab Hambali, dan di salah satu sisi dari fikih dari mazhab Syafi'i, dan ini adalah pendapat sebagian ulama salaf. Karena Rasulullah SAW bersabda dari hadis riwayat Muslim dari sahabat Nabi Ummu Salamah radhiyallahu anha, "Man kana 'indahu dhabh yuridu an yadhbaha fara'a hilal dzulhijjah fala yamassa min sya'rihi wala min adfari hatta yudhhiya."
Siapa yang memiliki hewan sembelihan, ia ingin sembelih hewan tersebut, lalu ia melihat hilal bulan Dzulhijjah, maka janganlah ia menyentuh rambutnya dan kukunya sedikit pun sampai ia berkurban, Baik. Kemudian ini menunjukkan bahwasanya larangan menunjukkan kepada pengharaman. Ya, larangan menunjukkan kepada pengharaman. Taib. Kemudian setelah itu hukum fidyah bagi siapa yang ingin berkurban, lalu dia mengambil rambutnya atau memotong kukunya. Maka jawabannya adalah tidak ada fidyah bagi siapa yang ingin berkurban, lalu ia memotong rambutnya atau memotong kukunya, tidak ada fidyah. Hal ini berdasarkan ijma yang dinukil oleh para ulama, di antaranya Imam Ibnu Qudamah. Beliau mengatakan, fa in fa'ala istaghfarallahu ta'ala wala fidyata fihi ijma'an sawa'un fa'alahu amdan aw nisyanan. Jika ia memotong kuku atau memotong rambut padahal dia ingin berkurban, maka hendaklah dia beristighfar dan tidak ada fidyah, tidak bayar penebus di dalamnya, dengan kesepakatan para ulama, baik itu dia kerjakan secara sengaja ataupun lupa. Nah, kemudian adab yang kedua adalah hendaklah dia menyembelih hewan itu sendiri, ya, menyembelih hewan itu sendiri sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, duhan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabshain amlahaini aqranain dabahuma biyadih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 domba kibas jantan yang bertanduk dan berwarna hitam dan putih. Beliau sembelih dengan tangan beliau sendiri. Kemudian adab yang ketiga adalah makan dari daging kurban tersebut dan juga menyimpan dari daging kurban tersebut. Dan ini adalah kebolehan menurut mazhab fikih yang 4. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 27, "Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir." Makanlah darinya dan berikanlah makan kepada orang yang susah dan miskin. Maka juga berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhaha ahdukum falyakul min udhiyatihi." Jika salah seorang dari kalian berkurban, maka hendaklah dia makan dari hewan kurbannya. Kemudian setelah itu, bolehkah mewakilkan penyembelihan hewan kurban? Maka jawabannya boleh. Bagi pekurban boleh untuk meminta seseorang mewakilkan dalam penyembelihannya, jika wakilnya tersebut adalah seorang muslim. Dan ini dengan kesepakatan mazhab fikih yang 4, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan dinukilkan ijma atasnya sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala, jaizun an yanhara al-hadya ghairu sahibiha. Ala tara anna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu nahara ba'dha hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa amrun la khilafa bainal ulama fi ijazatihi. Boleh menyembelih hewan selain yang pekurban. Apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau menyembelih sebagian kurbannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam kebolehannya. Kemudian para ikhwah, mana yang lebih utama? Menyembelih hewan kurban atau bersedekah dengan seharga hewan kurban? Maka jawabannya adalah menyembelih hewan kurban lebih utama daripada bersedekah dengan seharga hewan kurban. Dan ini adalah yang ditegaskan oleh mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, dan salah satu sebabnya adalah karena mendahulukan sedekah atas berkurban ini meninggalkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau orang berkurban, orang bersedekah kemudian dia
tidak berkurban, tidak menyembelih hewan, maka ini berarti dia meninggalkan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para khalifah setelah beliau berkurban. Kalau seandainya mereka mengetahui bahwa bersedekah seharga kurban lebih utama, niscaya mereka akan melakukan sedekah tersebut. Kemudian yang ketiga, kurban menurut sebagian kelompok daripada ahli fikih adalah hukumnya wajib. Sedangkan bersedekah dengan seharga kurban hukumnya adalah sunnah, maka tidak bisa disamakan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian selanjutnya yaitu hukum memberikan kepada jagal ya dari hewan kurban sebagai upah atas jagalnya. Maka jawabannya tidak boleh. Tidak boleh memberikan kepada jagal dari kurban sebagai harga. Ingat ya, sebagai harga yang tidak boleh atas penyembelihannya atau atas penjagalannya tersebut. Kalau diberikan sebagai hadiah tidak mengapa. Ini sebagai upah dari penjagalannya tersebut itu tidak diperbolehkan. Dan ini mazhab fikih yang 4, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, amarani Rasulullah SAW an aquma ala buduni. Kata Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk menyembelih ontanya, wa an atasaddaqa bilahmiha wa juludiha wa jillati, dan memerintahkan aku untuk bersedekah dengan dagingnya, kulitnya, kemudian juga tubuhnya. Wa alla u'ti al-jazzara minha qala nahnu nu'tihi min indina. Yang artinya, dan aku diperintahkan untuk tidak memberikan kepada para penjagal daging dari kurban tersebut sebagai upah atas penjagalannya. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, kita akan berikan dari milik kita. Jadi bukan dari hewan kurban ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permasalahan terakhir yaitu berkurban untuk si mayit secara tersendiri. Berkurban untuk si mayit secara tersendiri. Maka jawabannya adalah tidak disyariatkan berkurban atas si mayit secara tersendiri. Dan ini mazhab Syafi'i. Kemudian dan juga ini adalah mazhab Maliki ya. Maka kenapa demikian? Karena Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 39, wa anna laisa lil insani illa ma sa'a, dan bahwasanya tidak ada manusia memiliki pahala kecuali apa yang dia lakukan. Nah, kemudian yang kedua sebabnya adalah tidak terdapat riwayat dari Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya dan seorang pun dari ulama salaf bahwa mereka berkurban atas si mayit secara tersendiri. Secara tersendiri itu maksudnya hewan kurbannya dibeli kemudian disembelih atas nama si mayit yang tadi. Nah ini. Kemudian sebab yang ketiga adalah tidak boleh berkurban atas nama si mayit secara tersendiri, bahwa kurban adalah ibadah dan asal hukum ibadah tidak dikerjakan atas orang lain kecuali dengan dalil. Atas orang lain kecuali dengan dalil. Nah ini beberapa yang berkaitan dengan kurban. Adapun dari hadis yang kita baca tadi, yaitu kita dapati beberapa pelajaran. Yang pertama adalah di dalam sholat Idul Adha tidak ada azan dan iqamah dan tidak ada sholat qabliyah. Ini ya. Kemudian yang kedua, penyembelihan dilakukan setelah sholat Idul Adha. Kemudian yang ketiga adalah siapa yang menyembelih sebelum sholat Idul Adha maka dia adalah sembelihan biasa, tidak dianggap sebagai sembelihan kurban. Kemudian yang keempat adalah
bahwa yang dilakukan pertama kali pada hari Idul Adha adalah sholat Idul Adha, kemudian baru setelah itu berkhutbah. Nah, kemudian kita lanjut kepada dalil yang selanjutnya. Ya ayuhan nas inna ala kulli ahli baitin udhiyatan. Wahai manusia, sesungguhnya atas setiap rumah, yaitu keluarga, hendaklah berkurban. Hadis riwayat Imam Ahmad dan 4 riwayat lainnya. Dikuatkan oleh Al-Hafidh dalam kitab Fathul Bari. Ini kembali ke permasalahan yang sudah kita pernah bahas, bahwa hukum berkurban. Ya, hukum berkurban. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum berkurban itu terjadi, kita pendapat yang kita kuatkan adalah bahwa sunnah muakkadah. Kenapa demikian? Karena bahkan bisa lebih condong kepada wajib. Ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang kita baca tadi, wahai manusia, sesungguhnya atas setiap rumah di setiap tahunnya ada syariat berkurban. Kata-kata atas setiap rumah itu menunjukkan lafaz yang menunjukkan kepada kewajiban. Ya, lafaz yang menunjukkan kepada kewajiban. Begitu juga hadis yang selanjutnya. Man kana lahu sa'ah falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mempunyai kelonggaran rezeki tetapi tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati musalla kami. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Al-Hakim, dinyatakan sahih oleh Imam Al-Albani rahimahullah dalam kitab Jami' As-Sahih, Sahihul Jami'. Taib, ini juga dalil yang menunjukkan bahwa berkurban hukumnya wajib bagi siapa yang mampu, ya, bagi siapa yang mampu. Nah, kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi hukum berkurban. Ya, itulah tadi hukum berkurban. Tapi Ustaz, yang mengatakan sunnah dalilnya apa? Dalilnya adalah tadi wa arada ahadukum an yudhhiya, dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban. Nah, kata-kata itu, salah seorang di antara kalian ingin berkurban. Kata-kata ingin berkurban ini berarti kan tidak wajib. Jadi dia turun dari derajat wajib menuju sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Alhamdulillah selesai. Sekarang kita masuk kepada sholat istisqa, kemudian sholat gerhana matahari dan bulan. Ini sebenarnya lumayan panjang, kita baca saja. Penulis mengatakan sholatul istisqa, sholat istisqa. Dan kalau kita ingin lihat di dalam kitab-kitab fikih, maka kita akan dapati sholat istisqa ini pada pembicaraan sholat. Ya. Sholat istisqa pengertiannya adalah talabus suqya, yaitu inzalul ghaith alal bilad wal ibad, meminta diturunkan hujan atas manusia dan juga atas daerah-daerah yang ada di dunia ini. Itu namanya salat istisqa. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah syariat, talabu inzalil matar minallahi ta'ala bi kaifiyatin makhsusatin indal hajati ilaih. Yang artinya meminta diturunkan hujan dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara tertentu saat memerlukan untuk diturunkan hujan. Nah, kemudian penulis mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna awwala kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-musalla fada'a wastasqa thumma istaqbala al-qiblah fa shalla rak'atayn wa qallaba rida'ahu wa ja'ala al-yamina 'ala al-shimal wa yajuzu taqdimu as-salati 'ala ad-du'a, rawahul Bukhari. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ke musalla, yaitu ke lapangan, untuk sholat istisqa.
Maka beliau berdoa dan meminta hujan, kemudian menghadap ke kiblat dan sholat 2 rakaat. Beliau memutar dan membalik selendangnya dan menjadikan yang di sebelah kanan berada di sebelah kiri. Hadis riwayat Bukhari. Baik. Apa hukum sholat istisqa? Uh, Hukum sholat istisqa pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hukumnya adalah sunnah. Dan ini mazhab jumhur ahli fikih. Mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali. Dan bahkan dinukilkan ijma atas disunnahkannya sholat istisqa. Saya ambilkan perkataan misalkan dari Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, واختلفوا هل تسن له صلاة أو لا فقال أبو حنيفة لا تسن له صلاة بل يستسقى بالدعاء بلا صلاة وقال سائر العلماء من السلف والخلف والصحابة والتابعون فمن بعدهم تسن الصلاة ولم يخالف فيه إلا أبو حنيفة. Dan terjadi ikhtilaf apakah disunahkan sholat untuk minta hujan atau tidak. Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala berkata tidak disunahkan sholat, tidak disunahkan sholat untuk minta hujan. Akan tetapi minta hujannya cukup dengan doa tanpa sholat. Dan berkata seluruh para ulama, dari ulama salaf, ulama khalaf, para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang setelah mereka, mengatakan disunahkan sholat dan tidak ada yang menyelisih hal ini kecuali Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Jadi adalah dia hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa hukum mengulang salat istisqa? Nah, ini termasuk penting. Karena mungkin sholat tapi tidak turun hujan, sholat tapi tidak turun hujan, apa hukumnya mengulang? Jawabannya adalah disyariatkan untuk mengulang sholat istisqa. Dan ini dengan kesepakatan mazhab fikih yang 4, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Ya, disyariatkan untuk mengulang sholat istisqa dengan dalil surat Al-An'am ayat 43. Al-An'am ayat 43. Laula idja'ahum ba'suna tadarraw. Kalau seandainya datang musibah dari kami, maka mereka terus selalu berdoa. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Doa salah seorang di antara kalian akan terus dikabulkan selama dia tidak tergesa-gesa. Bagaimana dia tergesa-gesa? Yaqulu da'autu rabbi falam yastajib li. Dia berkata, aku telah berdoa kepada Rabbku dan tetapi Rabbku tidak mengizinkan mengabulkannya. Nah, ini namanya tergesa-gesa dalam berdoa. Jadi boleh untuk mengulang istisqa. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi di sini disebutkan keluar musalla untuk salat istisqa. Berarti tempat salat istisqa itu adalah al-musalla. Baik, al-musalla yang dimaksud di sini adalah lapangan. Ya, makanya jumhur ahli fikih, mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali mengatakan disunahkan untuk sholat istisqa di padang pasir atau di lapangan sebagaimana sholat Id. Dan ini menunjukkan dengan dalil hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Zaid bin Asim bahwa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja ila al-musalla, bahwa beliau keluar menuju al-musalla yaitu lapangan. Fastasqa, lalu beliau minta hujan. Fastaqbal qiblah, lalu beliau menghadap kiblat. Wa qallaba ridaahu, lalu beliau membalikkan surbannya. Nah, ini menunjukkan bahwa tempat dilaksanakannya sholat istisqa adalah di lapangan lebih afdal. Nah,
pergi keluar ke musola untuk sholat istisqa. Maka beliau berdoa dan meminta hujan. Kemudian menghadap kiblat dan sholat 2 rakaat. Sekarang kita ingin tahu bagaimana tata cara sholat istisqa. Ya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salat istisqa dilakukan 2 rakaat dan ini adalah mazhab jumhur ahli fikih. Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Karena disebutkan tadi Rasulullah SAW shalla raka'atain. Ini yang pertama, ya. Kemudian yang kedua sifat 2 rakaat salat istisqa. Salat istisqa 2 rakaat bertakbir pada rakaat pertama 7 kali takbir dan rakaat kedua 5 kali takbir. Dan inilah mazhab Syafi'i Hambali dan inilah pendapat sebagian ulama salaf. Ya. Karena di situ disebutkan fasalla raka'ataini kama yusalli fil 'id. Hendaklah dia salat 2 rakaat sebagaimana dia salat di dalam waktu Id. Jadi salat istisqa itu caranya 2 rakaat, bertakbir pada salat istisqa sebanyak di rakaat pertama sebanyak 7 kali takbir, rakaat kedua 5 kali takbir. Nah, kemudian setelah itu salah satu sifat salat istisqa adalah bacaannya keras. Termasuk sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengeraskan bacaan di dalam salat istisqa. Dan ini mazhab jumhur fikih, mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, dan nukilkan ijma atasnya. Ya, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan tsumma shalla lana raka'atain jahara fihima bil qira'ah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat untuk kami 2 rakaat. Dan beliau dalam salat tersebut mengeraskan bacaannya. Nah, kemudian beliau memutar atau membalik selendangnya dan menjadikan yang di sebelah kanan berada di sebelah kiri. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang memutar surban, ya. Hukum memutar surban dianjurkan bagi imam, bagi makmum untuk membalikkan surban di dalam salat istisqa. Ya, misalkan di peci saya ini, maka dianjurkan untuk membalikkan begini, ya, seperti itu. Surbannya juga begitu. Dan ini adalah mazhab jumhur. Mazhab para jumhur, mayoritas para ulama rahimahumullah ta'ala. Ini adalah mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali. Nah, dan disebutkan dalam hadis tadi dari Abdullah bin Zaid, riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi Muhammad SAW hawwala rida'ahu, beliau memalingkan surbannya. Nah, sekarang bagaimana, kapan memalingkannya? Kapan memalingkan surban di dalam salat istisqa saat berkhutbah. Ya, saat berkhutbah. Ketika menghadap kiblat untuk berdoa. Nah, saat itu dipalingkan. Dan ini mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, kemudian salah satu pendapat dari mazhab Hanafi, ya. Karena di sini disebutkan kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal musalla fastasqa wa hawwala rida'ahu hatta istaqbala al-qiblah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ke musalla, yaitu ke lapangan, lalu minta hujan, lalu beliau membalikkan surbannya. Kemudian ketika menghadap ke kiblat. Jadi membalikkan surban itu di dalam salat istisqa saat berkhutbah, ya. Dan ketika menghadap kiblat untuk berdoa.
Nah, kemudian kita lanjut para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi disebutkan adalah hukum memalingkan surban saat salat istisqa. Kemudian kapan dipalingkan, ini juga sudah kita bahas. Sifat memalingkan surban. Ya, sifat memalingkan surban. Memalingkan surban dalam salat istisqa bisa dilakukan dengan cara menjadikan surban yang di kanan ke kiri. Menjadikan surban yang di kanan ke kiri. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya minta diambilkan surban sehingga kita bisa mencontohkan. Nah, dan ini madhab jumhur, madhab Maliki, Syafi'i, Hambali. Dan ini sebagian pendapat dari ulama salaf. Baik. Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam hawwala ridaahu wa ja'ala itafahu al-ayman ala atiqihi al-aysar wa ja'ala itafahu al-aysar ala atiqihi al-ayman. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memalingkan surbannya dan menjadikan yang putih dan menjadikan itaf bagian sininya yang kanan ke kiri dan bagian kiri ke kanan. Saya beri contoh misalkan ya, ini surbannya ya saya lihat ini surbannya, kemudian saya letakkan di sini ya, kemudian bagian kanan ke kiri, bagian kiri ke kanan. Berarti dibalik kan? Nah, ya dibalik ya seperti ini. Kemudian dipakaikan lagi. Nah, seperti itulah. Ya, itu cara memalingkan surban. Nah, kemudian selanjutnya yang berkaitan dengan salat istisqa yang belum dibahas adalah sebentar saya carikan dulu. Nah, waktu salat istisqa. Kapan waktu salat istisqa? Dianjurkan untuk salat istisqa dikerjakan waktu salat Id, yaitu setelah matahari tinggi, waktu salat Id. Ya, nah, ini dianjurkan seperti itu. Dan ini mazhab jumhur, mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Aisyah radhiyallahu anha bercerita, syakan nasu ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam quhut al-matar. Orang-orang mengadu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak turunnya hujan. Fa'amara bi mimbar, kemudian beliau minta didatangkan mimbar, fawudi'alah, lalu beliau diletakkan di musalla, di lapangan. Kemudian beliau berjanji pada manusia untuk keluar pada hari tertentu. Akhirnya Rasulullah SAW keluar, hina bada hajibu syams, ketika telah nampak alis matahari, maksudnya mau meninggi. Ketika telah tampak alis matahari, maksudnya adalah ketika mau meninggi, gitu ya. Nah, itu waktunya ya, waktu.
Nah, kemudian juga permasalahan disyariatkan untuk keluar sholat istisqa dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita ikut sholat istisqa tersebut, disyariatkan ya untuk melakukan hal seperti itu. Kemudian juga kita belum bahas izin. Apakah perlu izin dari pemimpin untuk melaksanakan sholat istisqa? Apakah perlu izin dari pemimpin untuk melaksanakan sholat istisqa? Maka jawabannya adalah tidak disyaratkan izin pemimpin untuk keluar melaksanakan sholat istisqa. Dan ini mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Dan pendapat Imam Ibnu Baz, Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kenapa? Karena sholatnya sholat sunnah. Maka disamakan dengan seluruh sholat sunnah. Yang mana tidak disyariatkan untuk mengerjakannya izin pemimpin yang sah. Nah, kemudian khutbah. Khutbah setelah sholat istisqa. Ini juga belum kita bahas. Disyariatkan berkhutbah disertai dengan sholat istisqa. Atau bersamaan dengan sholat istisqa. Dan ini adalah mazhab jumhur. Mazhab disebutkan wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kana idza qahatu istasqa bil Abbas faqala Allahumma inna kunna natawassalu ilayka bi nabiyyika fatasqina wa inna natawassalu ilayka bi ammi nabiyyika sallallahu alaihi wasallam fasqina fayusqawun. هذا الحديث دليل على أن المسلمين كانوا يتوسلون بالرسول صلى الله عليه وسلم في حال حياته يطلبون الدعاء منه لنزول المطر فلما انتقل إلى رفيق الأعلى لم يطلبوا منه الدعاء بل طلبوا من العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي فقام العباس يدعوهم الله لهم. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu apabila mendapati manusia tertimpa kemarau panjang, maka ia memohon turun hujan melalui doa Abbas bin Abdul Muttalib. Caranya bagaimana? Beliau meminta kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib untuk berdoa. Ya. Kenapa yang diminta adalah Abbas? Karena Al-Abbas adalah mempunyai kedudukan, yaitu paman Nabi Muhammad SAW. Dan ini berarti bertawasul dengan doanya Al-Abbas, bukan bertawasul dengan keturunan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Kalau bertawasul dengan keturunan Al-Abbas bin Abdul Muttalib tidak perlu untuk pergi ke lapangan. Nah, gitu ya. Kalau bertawasul dengan kedudukan Al-Abbas bin Abdul Muttalib, lebih baik kita bertawasul dengan kedudukan Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian setelah itu, maka curahkanlah hujan untuk kami. Mereka pun mendapat curahan hujan. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa kaum muslimin pada saat hidupnya Rasulullah SAW bertawasul dengan beliau, memohon kepada beliau agar berdoa meminta curahan hujan. Setelah beliau wafat, mereka tidak lagi mohon kepada doa kepada beliau, tetapi mohon kepada Abbas, paman Nabi Muhammad SAW yang masih hidup. Maka berdirilah Abbas seraya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk kaum muslimin. Nah, doanya Abbas itu gimana? Saya akan bacakan ya. Doanya Abbas itu begini doanya. Disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah bahwa Az-Zubair bin Bakkar dalam kitabnya Al-Ansab sudah menyebutkan doanya Al-Abbas. Beliau berkata, Allahumma innahu lam yanzil bala'un illa bidham. Nah, ini luar biasa doanya. Wahai Allah, sesungguhnya tidaklah turun musibah kecuali disebabkan dosa. Walam yukshaf illa bitaubah. Dan tidak diangkat musibah tersebut kecuali dengan taubat.
وقد توجه القوم بي إليك لمكان من نبيك وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث. Dan orang-orang ini telah menghadap kepadaku agar aku berdoa kepada engkau karena kedudukanku dari nabi engkau. Dan inilah tangan-tangan kami ya Allah menghadap kepada engkau yang penuh dengan dosa ini. Dan inilah kepala-kepala kami menghadap kepada engkau untuk bertaubat. Maka berikanlah pahala, turunkanlah hujan untuk kami. Nah, ini menunjukkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau bertawassul dengan apa? Dengan doa Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dan Al-Abbas bin Abdul Muttalib masih hidup, kemudian sanggup berdoa, ada. Ya, ada. Nah, ini diperbolehkan, tidak mengapa. Meskipun berdoa sendirian lebih utama. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu 3 menit. Lanjut kepada bab yang selanjutnya. Begitu? Ami, pembawa acara? Iya, Ustaz, tafadhol, Ustaz. Baik. Bab selanjutnya adalah ihdzarul murura amama nusalli. Yang diterjemahkan yaitu berbeda antara bab asli. Oh iya. Antara terjemahan dengan buku aslinya. Kalau buku aslinya tidak ada sholat gerhana, sholat matahari. Jadi langsung kepada awas jangan lewat di depan orang yang sedang sholat. Nah, ini bab aslinya. Gimana ini? Kita mau bahas sesuai dengan kitab aslinya yang tidak ada sholat gerhananya, tetapi langsung kepada larangan melewati orang sholat. Nah, bagaimana? Apa Ustaz? Kalau Ana lihat, Ana udah cek, ini hanya beda urutannya aja Ustaz. Jadi sholat gerhananya itu di terjemahan sama di kitab asli beda urutan. Jadi ikutin yang kitab asli aja mungkin Ustaz. Terserah Ustaz. Oh iya. Baik. Baik. Untuk itu kita langsung ke kitab asli ya, dan terjemahannya juga ada, yaitu di halaman 81. Ya, di halaman 81. Baik, pada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melewati orang yang sedang sholat di depannya, maka ini adalah termasuk daripada dosa besar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law ya'lamu al-marru baina yaday al-musalli madza 'alaihi lakana an yaqifa 40 khairan lahu min an yamurra baina yadayhi." Qala Abu an-Nadhr, la adri qala 40 yawman aw shahran aw sanah. Rawahu al-Bukhari fi bab ithmi al-mar baina yaday al-musalli al-juz'ul awwal. Yang artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai kata seorang yang melintas di depan orang yang sedang sholat mengetahui apa dosanya, maksudnya dosanya sangat besar, tentu ia berhenti 40. Dan itu lebih baik baginya daripada lewat di depan orang yang sedang sholat tersebut. Abu Nadhr rahimahullah atau radhiyallahu anhu berkata, aku tidak mau tahu apakah Rasulullah SAW bersabda 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Baik. Kemudian penulis berkata, هذا الحديث يدل على أن المرار بين يدي المصلي في محل سجوده فيه إثم ووعيد ولو عرف هذا المار ما عليه من الإثم لوقف 40 سنة ولمر بعيدا من مكان سجوده لا شيء عليه حسب مفهوم الحديث الذي ينص على مكان وضع بيدي المصلي عند سجوده. Yang artinya hadis ini di atas menunjukkan bahwa lewat di depan
atau di tempat sujud orang yang sedang sholat akan mendapatkan dosa dan ancaman. Jadi lewatnya itu di mana? Misalkan nih saya sholat, kemudian di depan saya ada dinding. Nah, dia lewat antara saya dengan dinding tersebut, yaitu bertepatan dengan tempat sujud saya kalau saya sedang sujud. Nah, itu maksudnya lewat di depan orang yang sholat, itu yang terlarang. Sehingga jika orang yang lewat tersebut mengetahui dosa yang akan ditanggungnya, tentu ia akan berhenti 40 hari, bulan, atau tahun. Sedang jika ia lewat agak jauh dari sujud orang yang sedang sholat tersebut, maka hal itu tidak apa-apa. Nah, yang jadi timbul pertanyaan adalah berapa jarak jauhnya itu berapa? Dekatnya itu berapa? Jadi misalkan saya di sini, kemudian di depan saya ada dinding. Nah, kira-kira berapa jauh orang dikatakan sudah mengambil pembatas di dalam sholat. Kemudian orang lain boleh lewat di depan pembatas tersebut. Ya, maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi ikhtilaf di antara para ulama tentang batasan atau panjangnya sutrah di dalam sholat. Ya, panjangnya sutrah di dalam sholat. Ini terjadi ikhtilaf di antara para ulama rahimahumullahu ta'ala. Wallahu alam, pendapat yang lebih kuat adalah secukup dia untuk sujud. Maka pada saat itu tidak boleh di depan, sholat di depannya. Secukup dia untuk sujud. Tidak boleh orang lewat di depan orang yang sholat tersebut. Secukup dia untuk sujud. Nah, berarti kalau sudah jauh, maka ini tidak mengapa. Baik. Kemudian selanjutnya, penulis rahimahullahu ta'ala berkata, وعلى المصلي أن يضع سترة أمامه حتى ينتبه المار فيحذر المرور أمامه لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فإذا أراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وهذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري والذي يحذر مرور بين يدي المصلي يشمل المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لعمومه ولأن الرسول حين قال هذا الحديث قاله في مكة ومدينة والدليل على ذلك ما يلي. Nah, sepertinya tidak bagus kita untuk cepat-cepat ya. Saya tidak selalu suka. Jadi silahkan saya stop saja kajian ini karena saya tidak puas kalau terlalu kita kejar target, kemudian penjelasan tidak begitu mendalam, ya. Karena yang kita cari ilmu, bukan yang kita cari selesai materi. Nah, silahkan pertanyaan. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu. Terima kasih atas ilmunya yang telah disampaikan pada kita semua. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa kita pahami dengan baik. Baik, para jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Kami buka kesempatan untuk para hadirin yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz. Kami silakan untuk menggunakan fitur raise hand. Silakan. Sambil kami juga menunggu pertanyaan yang masuk dari hadirin semua yang ingin bertanya via chat, nanti bisa dikirimkan kepada kami untuk membacakan. Baik, di sini sudah ada Ummu Amar. Silakan Ummu Amar. Ya, jazakumullahu khairan, host. Ustadz, jazakumullahu khairan atas materinya hari ini. Pertanyaan yang diajukan dari Ummahat. Yang pertama adalah, Ustadz, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi dimanapun berada. Mohon pencerahan dan nasihatnya Ustadz. Apabila kita
dalam seumur hidup belum pernah ada di lingkungan kami sholat istisqa, Ustadz. Apakah ini hukumnya, Ustadz? Apakah kita harus mencari tempat yang ada ada sholat istisqa-nya? Kemudian yang kedua, Ustadz, masalah tentang turunnya hujan. Tadi dijelaskan ada doa yang kalau turun hujan seperti yang disebutkan. Apakah doa yang biasa kita melihat hujan atau hujan deras itu boleh kita amalkan atau itu hanya ketika sholat istisqa aja? Mohon penjelasannya. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Salat istisqa hukumnya sunnah, dan salat istisqa itu adalah salat zatus sabab, salat yang ada sebabnya. Maka pada saat itu jika tidak ada sebab maka tidak disyariatkan untuk salat istisqa. Kalau seandainya di daerah seperti kita sekarang di Indonesia, sekarang ini bulan Maret dan hujannya luar biasa, ya, jalan-jalan banjir dan seterusnya hampir seluruh Indonesia. Maka kalau seandainya terus seperti setahunan, ya sudah berarti tidak ada istisqa. Tidak berdosa orang tidak melaksanakan sholat istisqa. Karena sholat istisqa itu adalah sholat zatus sabab. Ada sebab sholat, tidak ada sebab dia tidak sholat. Nah, seperti itu cara berpikirnya. Kemudian yang kedua adalah bacaan-bacaan saat hujan. Ya, ada bacaan yang dibaca ketika sebelum hujan, saat hujan, dan setelah hujan. Nah, ini harus diperhatikan baik-baik, ya. Sebelum hujan, setelah hujan, dan saat hujan. Saya akan bacakan beberapa riwayat. Di antaranya yaitu sebelum hujan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jika berdoa, beliau membaca doa, Allahumma aghithna, ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami, ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, ya. Jadi beliau ulangi itu sebanyak 3 kali. Nah, kemudian setelah itu, kalau sudah turun hujan, maka beliau berdoa, Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an. Kalau sedang turun hujan, maka beliau berdoa sebanyak berdoa seperti, ya Allah, sayyiban nafi'an, berikanlah hujan yang bermanfaat. Kalau tadi, ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Nah, kemudian setelah itu, kalau seandainya hujannya terlalu deras, maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hawalaina wa la alaina. Allahumma 'alal akam wa dhirab wa butunil awdiyah wa manabitish syajar. Ya Allah, turunkanlah hujan sekitar kami saja dan jangan tepat pada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada lahan-lahan, kepada lembah-lembah, dan kepada tempat-tempat tumbuhnya pohon, dan seterusnya. Kemudian setelah turunnya hujan yang habis berhenti, maka membaca mutirna bifadlillah wa rahmatihi. Mutirna bifadlillah wa rahmatihi. Kita telah diturunkan hujan dengan rahmat Allah dan karunia-Nya. Wallahu a'lam. Nah. Ya Ustaz, ini pertanyaan keduanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasannya. Mungkin ini sudah dijelaskan di pertemuan yang lalu, tapi saya kurang menyimak. Yang pertama Ustaz, ketika kita sebelum Al-Fatihah membaca ta'awuz, kemudian setelah Al-Fatihah karena membaca surat, kalau ini kebetulan berjamaah, imamnya membaca misalnya surat Al-Baqarah di pertengahan, apakah kita membaca ta'awuz lagi Ustaz? Nah. Kemudian yang kedua Ustaz, ketika kita lupa setelah sholat baru teringat bahwa tahiyatul yang pertama tidak dilakukan.
tapi kita sudah melangkah mau keluar masjid, masih di dalam masjid. Apakah kita kembali lagi terus melakukan sujud sahwi? Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakumullahu khairan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Apabila seorang yang sholat sendirian atau menjadi imam, maka kemudian dia membaca surah Al-Fatihah, maka sebelumnya dia berta'awud, lalu membaca bismillah dengan suara yang lirih. Kalau dia imam pada sholat-sholat yang suaranya lirihkan, dan pada sholat-sholat dikeraskan bismillahnya. Nah, kemudian apabila dia membaca surat, apakah kemudian dia ta'awudz lagi? Jawabannya tidak. Karena ta'awudz sudah di awal. Karena Al-Fatihah adalah seperti dia sudah memulai membaca Al-Quran. Maka lalu bagaimana? Kalau seandainya dia di awal surat, seperti misalkan surat-surat pendek ya, dia rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Falaq, dan seterusnya. Maka pada saat itu dia membacanya bismillah tapi dengan suara yang lirih. Ini kalau dari awal surat, termasuk dalamnya surat-surat panjang. Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, dan seterusnya. Maka jika dibaca dari awal surat, maka dia baca dengan bismillah dengan suara yang lirih. Kemudian apabila dia baca di tengah sholat, maka dia membaca langsung ayat tersebut tanpa berta'awudz, tanpa berbismillah. Dan begitulah sifat membaca Al-Quran di dalam sholat ataupun di luar sholat. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua tadi tentang apa, Ibu? Lupa sujud sahwi tapi udah jalan. Oh ya, sujud sahwinya lupa. Dia sudah mau keluar masjid. Maka jawabannya adalah terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Tergantung dia memandang sujud sahwi itu apa. Apakah sujud sahwi itu wajib ataukah sujud sahwi itu sunnah. Wallahu alam, sujud sahwi sebagian ulama adalah mengatakan sunnah. Apabila ditinggalkan berarti sholatnya tetap sah. Artinya gini, dia sebenarnya ada pensyariatan pada sholatnya sujud sahwi. Karena baik itu tambahan ataupun pengurangan di dalam sholatnya ataupun keraguan-keraguan. Ternyata sujud sahwinya pun dia lupa. Nah, itu sudah berjalan mau keluar masjid. Apakah dia kembali lagi? Jawabannya wallahu alam tidak perlu. Nah, karena pendapat yang dikuatkan adalah sujud sahwi hukumnya sunnah. Wallahu alam. Ya Ustaz, jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum wa jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita lanjutkan ke penanya berikutnya. Sudah ada Ibu Yuniarti yang angkat tangan. Kami persilahkan untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu dengan Pak Ustadz lagi. Saya izin bertanya Pak Ustadz, kalau misalnya kita ada sesuatu ya, terus kita hujan nih, contohnya kita ingin beribadah, nah itu kan sering saya mendengar tuh Pak Ustadz pengucapan kata-kata buruk, misalnya nih, kita mau sholat Jumat atau sholat duhur ke masjid nih, tiba-tiba hujan besar, orang itu bilangnya gini, ya hujan, jadi saya nggak jadi sholat ke masjid. Nah itu kan sebetulnya kata-kata yang seperti itu kan tidak boleh dikeluarkan oleh manusia, karena itu kan hujan itu kan rahmat dari Allah. Itu kalau kita misalnya begitu bagaimana Pak Ustadz? Yang kedua, misalnya kita udah sholat witir ya Pak Ustadz, itu kan sebetulnya kalau kita sholat malam kan nggak boleh witir lagi. Tapi kalau kita misalnya lupa keterusan itu kadang-kadang begitu, gimana Pak Ustadz? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ucapan orang ketika turun hujan, kemudian dia merasa berat dengan turun hujan, mobil baru dicuci, kemudian jalan jadi becek, hujan terus nih,
kok hujan sih? Nah, gitu macam-macam. Maka jawabannya adalah tergantung dia perkataan itu tujuannya untuk apa. Kalau seandainya mencela masa tidak diperbolehkan. Ya, Rasulullah SAW bersabda la tasubud dahar. Innama ana dahar uqallibul laila wan nahar. Janganlah kalian mencela masa, sesungguhnya aku adalah masa, yaitu yang mengatur masa, yang membalikan siang dan malam. Kalau seandainya ingin mencela atau tujuannya mencela masa, keadaan, maka ini tidak diperbolehkan dalam agama. Tetapi kalau seandainya itu keluar dari mulutnya, hanya sebatas dia merasa berat dengan keadaan ini. Wah, susah nih masuk kerja gara-gara hujan nih. Nah, ini tidak mengapa. Ya, karena dia merasa berat dengan sesuatu yang dia hadapi saja. Tidak ada pencelaan terhadap hujan. Kemudian yang kedua tentang apa tadi Ibu? Yang kedua misalnya kita udah sholat sholat witir. Nah, itu kan kita kalau bangun malam malam suka itu lupa lagi. Itu gimana? Ya, kalau seandainya kita sudah sholat witir sebelum tidur, lalu ternyata saat bangun malam kita tersolatkan lagi sholat witirnya, maka berarti Ibu menambah 1 rakaat sebagai witirnya. Karena orang yang sholat witir 2 kali itu sebenarnya dia sedang menggenapkan sholatnya, tidak mewitirkan sholatnya lagi, maka solusinya adalah dia sholat 1 rakaat atau 3 rakaat sebagai penutup atas witirnya. Wallahu a'lam. Nah. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Ada Umu Firly yang sudah angkat tangan. Kami silakan kepada Umu Firly untuk bertanya kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan Idul Korban, Ustadz. Tadi Ustadz sampaikan bahwa disyariatkannya setiap rumah itu bisa berkorban ketika mampu seperti begitu ya Ustadz. Nah, yang menjadi pertanyaan, seandainya ini Ustadz, dalam satu keluarga itu ada orang tua dan anak. Nah, waktu anaknya itu belum bekerja ketika itu, si orang tua ini alhamdulillah terus berkorban setiap tahun. Nah, ketika anaknya itu sudah bekerja dan alhamdulillah mampu untuk berkorban, ganti anaknya yang berkorban. Saya pernah mendengar Ustadz, tolong dikoreksi, ketika dalam satu keluarga itu ada anak dan ada orang tua, tapi baru maternya itu satu dapur, maka yang berkorban itu salah satu saja, seperti itu. Apakah ini memang demikian Ustadz? Mohon pencerahannya. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Jangan jauh-jauh antara anak dengan orang tua. Suami dan istri. Suami punya uang, istri punya uang. Suami ingin berkurban, istri ingin berkurban. Apakah salah? Nggak ada yang salah. Suami beli kurban, istrinya beli kurban. Anaknya juga beli kurban, cucunya juga beli kurban. Semuanya satu dapur. Apa salahnya? Tidak ada salahnya. Bahkan itu lebih baik. Ya, itu lebih baik. Yang dimaksud dalam hadis tadi, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyatan, sesungguhnya setiap rumah di setiap tahunnya ada kurban, maksudnya minimal satu rumah satu hewan kurban. Nah, kemudian yang punya uang kemudian terlarang untuk berkurban, tidak. Atau maksud dari hadis tersebut adalah bahwa satu hewan kurban mencukupi satu keluarga.
Bukan berarti keluarga yang mampu untuk membeli hewan kurban tersendiri kemudian dilarang, tidak. Ya, jadi suami beli hewan kurban, kemudian dia sembelih dengan mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar, hadza anni wa an ahli baiti. Ya Allah, dengan nama Engkau yang besar, kemudian ini adalah dariku dan atas nama keluargaku. Istrinya juga berkorban demikian. Ketika menyembelih mengucapkan, ini atas namaku dan atas nama keluargaku. Keluarga istri, keluarga suami kan beda-beda. Nah, kemudian anaknya juga begitu. Ini atas namaku dan atas nama keluarga. Jadi boleh saja, tidak mengapa. Wallahu a'lam. Nah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan atas jawabannya. Kami persilakan kembali bagi para hadirin yang mungkin masih ada yang ingin bertanya kepada Ustadz. Masih kami buka kesempatannya. Kita masih ada waktu beberapa menit. Ya, tafadhol Abu Abdurrahman, silakan. Naam, jazakallah khairan. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya tadi Ustaz terkait materi yang Ustaz usulkan. Berarti apakah mungkin di pertemuan berikut sebelum masuk Ramadan kita masuk ke pembahasan yang Ramadan dulu maksudnya Ustaz, atau? Iya, kan ada 2 bab itu tentang Ramadan, puasa dan faedah-faedahnya, kemudian kewajibanmu di dalam bulan Ramadan. Oh, nah. Apakah tentang sholat yang melewati orang sholat nanti dulu, kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Tapi itu tanggal berapa ya kajian kita? Insya Allah berikutnya tanggal 17 afwan Ustaz. 17 ya. Ya, mudah-mudahan satu malam itu selesai 2 bab itu. Nah. Ya, satu malam mudah-mudahan selesai 2 bab. Meskipun sebenarnya panjang gitu ya, tapi kalau ingin diperpendek juga bisa aja. Nah, nggak tahu nanti bulan Ramadan apakah saya siap untuk kajian atau tidak, karena kita lihat nanti keadaannya ya bulan Ramadan. Nah, Ustaz. Jazakallah khair. Baik, Ustaz, jazakallah khairan. Mungkin bisa kami minta sedikit tambahan karena berhubung sedang berbicara tentang disko dan berkaitan dengan hujan tentunya, kami minta mungkin sunnah-sunnah apa saja yang bisa kita lakukan dari qauliyah atau fi'liyah, perbuatan maupun ucapan yang bisa dilakukan selama hujan turun gitu. Baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ada beberapa kesunahan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita patut perhatikan saat hujan turun. Yang pertama adalah disunahkan ketika awal mula hujan turun untuk membaca Allahumma sayyiban nafi'an. Sebagaimana hadits riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Allahumma sayyiban nafi'an. Kemudian setelah itu dianjurkan untuk berdiam di bawah hujan dan membuka kepalanya agar terkena air hujan, karena air hujan adalah benar-benar murni rahmat langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Li'annahu haditsu 'ahdin bi rabbih." Karena itu adalah murni langsung baru turun rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah itu adab yang ketiga adalah berdoa saat hujan turun. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thintani ma turaddan ad-du'a 'inda an-nida wa tahta al-matar." 2 keadaan yang
doa tidak ditolak saat dikumandangkan azan dan saat hujan turun. Kemudian setelah itu berdoa setelah hujan turun. Ya, berdoa setelah hujan turun jika hujan telah selesai. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu atau riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Mutirna bifadlillah wa rahmati." Kita telah diberikan hujan oleh Allah dengan karunia dan rahmat Allah. Siapa yang mengucapkan demikian, berarti dia beriman kepada Allah dan kafir terhadap bintang-bintang. Kemudian setelah itu, salah satu doa yang patut dibaca ketika kita sangat berharap hujan. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Nah, kemudian setelah itu ketika hujannya terlalu kencang, Allahumma hawalaina wa la alaina, Allahumma alal akami wal dirabi wal butunil awdiyah wa madambitis syajar. Nah, di dalam riwayat yang lain juga Allahumma asqina ya Allah, berikan kami hujan, berikan kami hujan. Kemudian setelah itu adalah apabila saat turun hujan bersyukurlah kepada Allah dengan lisan, kemudian dengan kalbu dan dengan anggota tubuh. Kemudian setelah itu apabila dia mendengar suara gemuruh, halilintar, guntur, petir, maka dia mengucapkan subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Nah, ini termasuk daripada adab-adab saat berdoa. Saat turunnya hujan atau ketika turunnya hujan atau yang semisalnya. Wallahu a'lam. Nah, Jazakallah khairan. Sanalailakum. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ana rasa kita cukupkan sampai sini Ustaz. Hubung waktu sudah mendekati akhir. Ana izin untuk penutupan. Ya. Baik, para hadirin, jemaah Bumi Mengaji yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah setelah kita simak kajian kita bersama Ustaz kita, bersama guru kita Ustaz Ahmad Zainuddin Hafizahullah Ta'ala. Insya Allah apa yang disampaikan oleh beliau semoga bisa menjadi ilmu kita semuanya, ilmu yang bermanfaat kita semuanya, bisa kita amalkan, bisa bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat kelak. Dan kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz Jazakallah khairan atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga bisa menjadi amal jariah Ustaz dan semoga bisa menjadi pemberat timbangan kebaikan Ustaz di akhirat kelak. Kami ucapkan terima kasih juga pada para jamaah yang telah hadir bersama kita semuanya, yang di manapun berada, terutama yang di Emirates ya. Semoga dimudahkan untuk jumpa kembali di pertemuan berikutnya. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun sikap. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. barakallah. Jazakallah khair Ustaz. Ustaz Agung, ikhwah semua jemaah, barakallahu fikum.